Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, selamat datang di segmen Buyar, buku yang direkomendasikan. Sebelum perkenalkan dulu, nama saya Imad Ansori dari kelas 11 IPS reguler. Dan saya sebagai duta literasi, dan saya nggak sendiri, saya lagi bersama dengan Kak Lintang. Hai Kak Lintang. Halo semuanya sahabat literasi, saya Lintang Nufadila Yunus dari kelas 12 IPS Unggulan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau merekomendasikan tentang buku yang Kak Lintang baca nih. Jadi Kak Lintang udah baca buku apa nih? Kira-kira yang saya baca sih udah banyak ya. Cuman ada satu yang pengen banget saya rekomendasikan kepada teman-teman literasi semua yang ada di rumah. Itu buku karyanya Peter Hollins, How to Think Like Sherlock Holmes. Itu judulnya tuh, How to Think. Iya, ini bukunya kayak gini nih. Wah, oke, ini dia teman-teman. Bukunya kayak gini ya. Boleh, ini bagus banget bukunya, boleh dilihat, boleh dibeli dan dibaca. Ini translatean atau terjemahan dari bahasa Inggris. Jadi di buku How to Think Like Sherlock Holmes ini adalah buku yang mengajarkan metode berpikir seperti yang digunakan oleh Sherlock Holmes. Jadi, lu tahu kan bagaimana caranya Sherlock Holmes berpikir? Kamu tahu bagaimana? Ya, belum sih. Cuman ntar kapan-kapan gue baca deh. Aku baca. Ya kan? Sherlock Holmes itu adalah karakter fiktif yang ciamik. Kita tahu bahwa cara berpikirnya Sherlock itu ibarat sebuah komputer yang berjalan. Sherlock bisa mengingat ribuan, jutaan memori dalam sekejap. Kita tahu bahwa Sherlock Holmes itu punya fotograf memori, yang mana memori dalam melihat seperti fotografi. Lihat satu frame aja udah bisa ingat semua. Itu tuh buku, ya itu cara buku yang mengajarkan bagaimana cara kita bisa berpikir seperti Sherlock Holmes. Tapi kalau kita mau jadi Sherlock Holmes itu pasti mustahil. Kayak kata pengantar yang Peter Hollins bikin di sini, yang Peter Hollins ciptakan di sini, apa yang beliau katakan bahwa ketika kita ingin menjadi Sherlock Holmes itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Tapi kita bisa mencoba cara berpikirnya Sherlock Holmes ini. Gimana tuh caranya? Cara berpikirnya Sherlock Holmes ini sangat unik banget loh. Yang ditulis oleh Peter Hollins ini ada yang namanya metode Scamper. Metode Scamper adalah metode yang digunakan untuk menciptakan ide-ide baru melalui modifikasi, kombinasi, adaptasi, substitusi, permutasi, eliminasi, dan tambahan dari produk atau proses yang ada. Contohnya kayak gini. Misalnya, substitusi, S-nya itu substitusi ya, mengganti. Kita bisa bertanya nih, bagaimana produk atau proses dapat digantikan dengan bahan atau metode yang lain? Seperti gantungan, tahu gantungan kunci? Iya, gantungan kunci. Kan dulu gantungan kunci identik dengan kayu. Bisa diganti dengan plastik atau akrilik. Biar harga jualnya makin mahal atau segala macamnya. Ataupun keramik. Ada juga. Bisa ada juga batu ada. Habis itu ada combine, menggabungkan. S-nya substitute, C-nya combine. Combine itu bagaimana? Bagaimana produk atau proses dapat digabungkan dengan produk atau proses yang lain. Misal, dulu kita punya yang namanya ojek konvensional. Terus kita masuk di era teknologi sekarang nih. Digital kebanyakan ya. Yang mana ada satu perusahaan yang bisa melihat bahwa ini potensial banget nih. Bagaimana kita menggabungkan ojek konvensional dengan digital ini biar semuanya efisien. Jadilah Gojek, Grab, Uber, Maxim, efisien. Harganya sudah pasti. Kita nggak perlu jalan jauh lagi kan sekarang? Iya benar. Ya kalau dulu mah kita panas-panas, jalan kaki jauh, nyari ojek pengkolan, lama. Belum lagi abangnya kalau pergi kan kita harus nunggu dulu. Tahu harganya yang kita nggak tahu berapa. Kalau kata Cinta Laura mah udah hujan, nggak ada ojek, becek ya kan. Habis itu yang ada selanjutnya ada adapt atau menyesuaikan, adaptation. S-nya substitute, C-nya combine, A-nya itu adaptation. Jadi itu pertanyaannya bagaimana produk atau proses dapat disesuaikan dengan tujuan atau situasi yang berbeda. Misal, kita tahu bahwa sekarang itu ada yang namanya fast fashion.
Fast fashion itu adalah fashion yang cepat berganti-ganti. Seperti perusahaan besar Uniqlo, Ya. itu kan fast fashion ya, pengadut fast fashion. Uniqlo itu selalu berganti-ganti tentang keadaan fashionnya sesuai kemauan pasar. Oh ya. Jadi untuk menuju pasar nih, bagaimana kita bisa masuk ke pasar? Kita harus mengikuti apa nih yang lagi tren. Yang lagi Misal tren. nih lagi tren, balik lagi back to 18s, balik lagi gaya-gaya tahun 80. Kita bikin lagi Jadi baju tahun mengikuti 80, pasarnya. mengikuti pasarnya. Biar semua orang tuh tertarik buat beli. Wah, ini tren baru lagi. Ataupun mereka yang menciptakan tren sendiri bisa. Jadi mereka bisa menciptakan tren untuk biar produknya laku. Benar. Kayak gimana ya? Kayak misal ada satu iklan McDonald. Iklan McDonald, saya lupa itu iklan dari negara mana. Tapi ini iklan nggak menunjukkan makanan McDonald sama sekali, nggak menunjukkan restoran McDonald sama sekali. Tapi dengan menunjukkan apa? Gestur. Kayak iklannya itu ada sebuah kantor, banyak pegawai di situ lagi bekerja. Terus ada satu perempuan bawa nampan, ngeliat jam istirahat nih, dan tahu apa yang dilakukan? Dia naruh stiker McDonald depan laptop temannya, gini sambil ngangkat alis gini, gitu. Dan semuanya pada tahu bahwa itu, ayo kita ke McDonald, ayo kita beli ke McDonald, gitu. Terus selanjutnya ada modify. S-nya tadi apa? Substitute. C-nya combine. A-nya adaptation. M-nya modify. Jadi modify itu gimana sih? Bagaimana produk atau proses dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kualitas atau mengurangi biaya. Misal, kita mencoba mencari alternatif lain nih, bagaimana biar barang yang kita jual ini biaya produksi murah, tapi dengan kualitasnya bagus, sama harga jualnya tinggi di pasaran. Itu dia caranya. Bagaimana? Ya. Tar, kita lanjut dulu ke ke tahap selanjutnya dulu. Saya coba pikirkan dulu, oke? Oke, selanjutnya ada put to another use atau digunakan untuk tujuan yang lain. P-nya itu put to another use. Jadi, bagaimana produk atau proses dapat digunakan untuk tujuan lain? Contohnya, seperti menggunakan sistem pendingin pada komputer untuk menyejukkan ruangan. Wah, gimana itu? Pendingin pada komputer untuk menyejukkan ruangan. Berarti kita pakai kipas. Keren juga ya. Itu saya baru tahu kalau yang itu. Aku juga baru tahu sih. Oke. Yang buat modify tadi adalah misal kita kayak memodifikasi desain produk untuk meningkatkan ergonomi atau kenyamanan pengguna. Kayak bisa, atau kita bisa katakan kayak beberapa produk-produk besar itu mengubah labelnya menjadi lebih simpel, tahu nggak? Ya kan? Dan ternyata itu tuh buat meningkatkan pasar mereka. Jadi mereka tuh sengaja membuat logo yang lebih simpel. Bukan logo yang lebih simpel, tapi membuat barang yang mereka ciptakan itu terpatri atau masuk ke dalam otak-otak para konsumen gitu. Jadi ketika melihat logo ini, ini tahu. Barangnya. Misal kayak kita ngeliat McD dah, McD ya kan, kayak bener. M, burungnya M kayak bentuk burung gambar-gambar zaman dulu gitu, M-nya. Wah, pasti McD nih. Dan udah ciri khas. Iya, ciri khasnya McD. Starbucks juga begitu. Duyung yang duyung bisa. Terus selanjutnya ada eliminate atau menghilangkan proses yang seharusnya tidak perlu atau yang bisa untuk mengurangi biaya. Misal, kita menghilangkan proses pemotongan kayu yang merusak lingkungan dalam produksi mebel. Jadi ini untuk mengurangi biaya biar kita tuh nggak terlalu berat juga sih ya dalam itunya. Ini contohnya dalam dunia bisnis ataupun apa. Tapi kalau misalnya dalam Sherlock Holmes kan kita dalam itu ceritanya detektif kan ya, detektif. Nah itu ada kasus-kasusnya gitu ya? Ada kasus-kasusnya. Misal kita mencari ada nih evidence. Tersangka ya? Bukan tersangka. Barang bukti, ada evidence. Hmm. Kita melihat ada suatu evidence, terus kita lihat dengan kemungkinan yang ada,
kalau yang saya tangkap, yang saya suka, yang benar-benar dijelaskan itu ketika ada di filmnya Enola Holmes yang kedua. Oh. Di situ saya merasa ikut belajar menjadi Sherlock Holmes. Iya. Jadi pas saya ngelihat Enola itu lagi belajar untuk menjadi detektif muda yang berani, walaupun beliau itu perempuan, bagaimana cara berpikir seperti kakaknya. Iya benar. Wah itu keren banget sih. Misal kayak ngelihat jahitan baju nih, dilihat, oh ini tuh jahitannya ternyata sutra, ini tuh mahal, tapi dipakai polisi, kok bisa? Kok bisa dipakai polisi? Harusnya dengan gaji polisi yang segitu nggak mungkin beli. Berarti ada sesuatunya. Ada sesuatunya ya kan? Gitu. Atau dilihat dari tempat kejadian TKP, dilihat ternyata ada gesekan sepatu nih, mengarahnya kemana? Terus dilihat lagi nih, ada barang apa aja yang berceceran, terus di pintunya ada apa? Itu bisa pakai metode scamper. Tapi karena saya bukan detektif, kita bukan detektif dan kita bukan, kita hanya manusia biasa. Jadi kita bisa mencoba mencontohkan metode scamper ini untuk kebutuhan sehari-hari mungkin ya. Tapi kalau buat teman-teman literasi di rumah semua, mungkin ada yang tahu nih bagaimana cara menerapkan metode scamper ini, bisa ditulis di bawah di komen. Semoga aja bermanfaat. Kita tuh belajar bareng di sini, ya kan? Bener. Terus tahu nggak? Ternyata Sherlock Holmes itu bukan pakai scamper doang. Scamper itu salah satu contohnya. Ada lagi yang namanya mind palace. What is that? Mind balance. Wow. Mind balance itu teknik pengingat yang digunakan untuk mengingat informasi dengan menggunakan visualisasi. Teknik ini menggunakan sebuah istana pikiran atau rumah pikiran sebagai acuan untuk menempatkan informasi yang ingin diingat. Misal, kayak kamu nih Mat, pengen banget nih ulangan nih, lagi ulangan. Bingung nih, aduh ulangan geografi misalnya besok. Lagi bahas apa sekarang? Sex ratio. Sex ratio dan ABK. Oh, yang tentang itu ya, komposisi penduduk. Iya. Ya, bisa dilihat dari komposisi penduduk. Atau misal kita yang gampang aja deh. Kayak mengingat apa ya yang gampang ya? Atau mengingat gini aja deh. Kita bisa mengingat daftar belanja. Oh iya, benar. Daftar belanja. Kayak kan kadang kalau orang zaman dulu, Dek, beliin ketumbar, merica, garam, nanti lama-lama jadi tang besi paku. Iya, yang kita pikirin sama di jalan tuh selalu berubah. Apa ini apa? Jadi kunyit, jahe, ya kan? Ya, itu bisa kita pakai mind balance. Teman-teman literasi di rumah, kita bisa buat mengingat sesuatu, segala hal itu pakai mind balance. Gimana cara melakukan mind balance itu? Pertama, kita harus punya tempat yang sudah biasa kita kunjungi. Misal, kamu di kamar sering banget kan? Pasti udah inget detail-detail di kamar kamu kayak gimana. Misal di ujung kamar kamu tuh ada lemari, di sono TV, ini kasur di sebelah sini, ada meja, gitu kan misal. Nah, mind balance itu kamu membuat istana pikiran dalam otak kamu. Seperti membayangkan kamu berada di kamar kamu. Itu pertama cara untuk membuat mind balance sendiri, itu adalah kamu membayangkan kamar kamu dulu. Lalu informasi yang ada di kamar kamu seperti meja, lemari, TV, tempat tidur itu digantikan dengan informasi baru yang kita dapat aslinya, yang harus diingat. Misal kayak kita disuruh membeli tomat, roti, wortel, sama sosis. Nah, kita bisa mengganti tomat itu dengan meja. Tomat dengan meja. Kita membayangkan meja terbuat dari tomat. Itu. Kita bayangkan terus meja terbuat dari tomat, meja terbuat dari tomat, hingga kita benar-benar bisa memvisualisasikannya. Jadi hafal tempat-tempatnya. Lalu kita bisa menempatkan roti sebagai kasur. Kasur. Empuk itu kan, empuk. Roti itu empuk. Kita bisa menjadikan roti kasur, kita ingat terus, roti adalah kasur terbuat dari roti adalah kasur. Itu. Kita membayangkan terus sampai tempat yang dikenal itu berubah menjadi sesuatu yang harus kita ingat. Informasi baru tadi masuk, informasi lamanya dibuang. Nah, ketika kita sudah mengingatnya semuanya, itu akan memudahkan kita. Tapi kalau Sherlock Holmes kan beda.
Kalau Sherlock Holmes mah punya mind balance masing-masing, bahkan Ya, jutaan. Lebih pro dia. Lebih pro. Dalam mind balance itu bisa jadi ada mind balance lagi. Heeh. Karena dia udah punya photographic memory di situ. Benar-benar. Jadi buat sobat literasi yang ada di rumah, untuk buku yang saya rekomendasikan ini karya Peter Hollins adalah How to Think Like Sherlock Holmes. Dengan cara kita berpikir bagaimana sih, atau buat yang pengen banget nih nyobain Berpikir kayak Sherlock Holmes. Penasaran nih, kok bisa ya Sherlock Holmes pinter banget. Atau ada yang pengen banget nih menguatkan memorinya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Misal kita mau ujian geografi lah. Ya. Geografi, inget aja kelas itu ada lantai, itu ada langit, Ya. ya kan ada atapnya, ada meja. Ganti lantai dengan lempengan tektonik. Ya, dengan informasi-informasi geografi. Iya. Terus ganti nih lantainya dengan misalnya ada patahan, ya kan, Ya, ada ya. lipatan. Bentuknya gimana ya, kita bayangin aja sambil ngeliat gambar aslinya, kita bayangin. Oh begini. Jadi itu aja sih teman-teman buku rekomendasi dari saya. Ya, jadi itu dia tadi buku rekomendasinya ya. Sekali lagi apa? How to Think Like Sherlock Holmes dari karyanya Peter Hollins. Tadi yang dapat saya simpulkan dari buku yang dibaca oleh Lintang itu ada cara berpikirnya Sherlock Holmes. Iya. Ada tadi apa? Scamper, substitute, combine, adaptation, modification, modification, put to another use, terus eliminate, terus apa lagi? R-nya itu rearrange. Oh, rearrange. Tadi belum Tadi belum ya rearrange. Oh iya, baik. Jadi rearrange itu ini terakhir. Ternyata kita kelupaan ya. Kita kelupaan. Narasumber kita ya, maklum kan saja. Maklum. Mungkin Tapi ini bagus banget bukunya. Kalian harus baca semuanya. Ke bawah jadi ke bawah suasana tadi ke bawah ngomongin. suasana. Jadi rearrange itu menyusun ulang proses. Ya. Misal kayak untuk menyusun ulang proses bagaimana produk atau proses dapat disusun ulang untuk meningkatkan efisiensi atau estetika. Oke. Dalam contoh penerapannya yang saya dapat dari buku ini, menyusun ulang proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Ayo sobat-sobat. Sobat-sobat literasi. Sobat-sobat literasi, apakah ada yang bisa menjawabnya? Jawab di komen. Mungkin kalau bisa saya coba cari contohnya. Kita ngelihat dulu nih kayak membuat suatu produk. Misal makanan lah. Bagaimana suatu desain sampul produk, kita jual produk makanan ringan yang mana itu kan butuh produksi mulai dari pembuatannya, habis itu produksi kayak bahan mentahnya, jadi bahan setengah jadi, belum lagi goreng-goreng, masak-masak, tumis. Jadi ya kan? Iya, kayak gitu. Nah, kita bagaimana sih caranya biar efisiensi ini biar efisien? Apakah harus ada yang dikurangi? Atau misalnya bisa kita ambil contoh perusahaan teknologi sekarang, otomotif. Banyak kan sekarang perusahaan otomotif itu digantikan sama robot. Ya, benar-benar. Itu untuk meningkatkan efisiensi waktu. Walaupun ini mengurangi biaya juga, walaupun ya beli robotnya juga mahal sih. Cuman ada sisi sedihnya juga, jadi buruhnya jadi berkurang karena sudah tergantikan dengan AI. Dengan robot. Ya, paling itu aja sih. Untuk yang rearrange. Scamper. Jadi udah lengkap tuh ya. Jangan ditagih lagi. Terus ada juga tadi selain scamper ada main palace. Bentar. Udah inget gimana cara penggunaan main palace? Ya, tadi kan kita membuat istana pikiran kita sendiri untuk menaruh informasi-informasi yang sekiranya untuk kita ingat. Benar. Menggantikan informasi lama dengan informasi baru. Benar.
Jadi itu dia tadi ya kesimpulan dari bukunya. Kira-kira berapa ratingnya nih? Sempurna banget kah? Kalau buat saya sih bukunya ini 1 sampai 10 ya. Ya, boleh. 9,5. Wah, nanggung banget tuh. Gue tambahin 5 deh. Aku tambahin 5 ya. Kenapa 9,5? Untuk beberapa hal, karena buku ini translatean dari bahasa Inggris, ada beberapa hal yang harus benar-benar dipikirkan. Kayak harus dilihat, ditelaah, nggak bisa sekali baca. Oh, translate-nya kayak ada yang belum kita dapat gitu, belum harus benar-benar dilihat atau enggak dicermati. Ini tuh maksudnya apa ya? Kadang tuh saya kalau baca ini juga masih, gimana tadi? Gimana tadi? Contohnya dalam penerapan metode Scamper aja yang diambil tadi, yang saya bingung itu yang di modifikasi itu. Itu yang di bukunya kan tadi saya ngambil contoh dari bukunya. Terus kayak gimana tadi? Nah gitu paling ada kayak gitu aja sedikit. Jadi itu ya. Tapi overall good. Very good. It's very good. So, jadi sahabat literasi jangan lupa boleh dibaca karyanya sekali lagi apa? How to Think Like Sherlock Holmes kayaknya Peter Hollins. Oke, mungkin itu aja dari kita Duta Literasi Sudirman dari segmen Buyar episode pertama ini ya. Episode pertama ini perdana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.